Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ketiga berdasarkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Belajar dari Petrus. Saudara-saudari terkasih, pada tahun 1951 dan kemudian tahun 2001 beredar sebuah film yang berjudul Quo Vadis, Kemanakah Engkau Pergi? Film itu bercerita tentang penganiayaan orang-orang Kristen di kota Roma pada masa Kekaisaran Nero. Salah satu adegan yang menarik dari film itu adalah ketika Petrus meninggalkan kota Roma karena tidak tahan lagi menyaksikan penganiayaan umatnya yang dilakukan oleh Nero. Setiap hari dia harus menyaksikan bagaimana umatnya, baik pria maupun wanita, baik orang tua maupun anak-anak, harus bertarung dengan binatang buas untuk mempertahankan hidup. Petrus yang tidak tahan dengan semua itu melarikan diri dari kota Roma. Namun dalam pelarian itu, dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan bertanya kepadanya, Quo Vadis, artinya kemana engkau pergi? Petrus terkejut karena tidak menduga bisa bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kemudian Yesus melanjutkan, kalau engkau meninggalkan kawananku, maka biarkanlah aku mati sekali lagi di kayu salib. Petrus merasa terpukul sekali dengan kata-kata itu. Maka dia pun kembali ke kota Roma menggembalakan domba-dombanya. Seturut tradisi, Petrus mati sebagai martir dan disalibkan dengan kepala ke bawah karena dia merasa diri tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus dengan kepala ke atas. Di masa ini, di tempat di mana Petrus bertemu dengan Yesus telah dibangun sebuah kapela yang disebut Kapela Quo Vadis. Kapela itu terletak di Via Appia, di luar Katakombe Santo Calixtus, di mana dikuburkan pengikut-pengikut Yesus yang mati pada abad pertama. Saudara-saudari terkasih, demikianlah akhir hidup Petrus, yang kisah panggilan keduanya kita dengar dalam Injil hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Petrus pertama kali dipanggil oleh Yesus pada waktu penangkapan ikan ajaib sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita baca perikop tersebut, maka kita akan dapati cerita yang kurang lebih sama seperti cerita Injil yang kita dengar dalam Injil hari ini, yaitu tentang penangkapan ikan ajaib. Seturut penginjil Lukas, peristiwa penangkapan ikan ajaib meyakinkan Petrus bahwa Yesus bukan cuma guru yang biasa, melainkan seorang nabi yang berkuasa. Sejak saat itu, Petrus mengikuti Yesus dengan penuh entusiasme. Salah satu peristiwa yang mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus adalah ketika pada satu kali Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Pada waktu itu, Petrus sebagai juru bicara para rasul tampil ke depan dan berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Yesus lalu memuji Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 15. Kalau kita melihat dari dekat kehidupan Petrus selanjutnya, kita akan menemukan banyak kelemahan. Ketika satu kali Yesus meramalkan penderitaannya, Petrus berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Matius 16:22. Karena jawaban itu Yesus marah. Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia.
Matius 16:23. Krisis yang paling besar yang dialami oleh Petrus adalah ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Peristiwa itu membuat Petrus menyadari betapa sangat lemah komitmennya terhadap Yesus. Yesus memanfaatkan krisis besar itu untuk memanggil Petrus kedua kalinya melalui penangkapan ikan ajaib seperti 3 tahun sebelumnya, seperti sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Tetapi kali ini, sebelum memanggil Petrus untuk kedua kalinya, dia bertanya sebanyak 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali Petrus menyangkal Yesus, dan 3 kali pula dia mengatakan cintanya. "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Hanya sesudah itu, Yesus memanggil Petrus, "Mari, ikutilah aku." Saudara-saudari terkasih, pengalaman Petrus adalah pengalaman setiap orang yang dipanggil Tuhan. Teristimewa mereka yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan kerajaan Allah. Ada panggilan pertama dan ada panggilan kedua. Dalam panggilan pertama, mereka mengikuti Yesus dengan langkah penuh entusiasme. Hal itu terjadi misalnya ketika orang-orang baru berkaul kekal atau ditabiskan menjadi imam. Tetapi kemudian datang krisis yang menyebabkan mereka sendirian, sunyi, merasa seperti tidak mempunyai sahabat. Dalam situasi seperti itu, mereka membutuhkan bantuan dari umat Allah supaya mereka kembali ke jalan yang mereka pilih. Tetapi apabila mereka bertahan dan terbuka terhadap bimbingan Kristus, maka mereka akan menjadi murid yang matang. Marilah kita senantiasa berdoa bagi mereka yang terpanggil, agar di tengah krisis mereka mampu bangkit lagi dengan membuka diri terhadap bimbingan Yesus Kristus. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.